Jungle. Selamat bertemu kembali teman sejawat yang saya cintai, yang bekerja di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan ahli reumatologi. Pada video kali ini saya ingin menerangkan tentang pemeriksaan reumatologi, yaitu yang dikenal dengan nama GALS. GALS yaitu singkatan dari cara berjalan, gait, arm, memeriksa lengan, sendi-sendi pada lengan, leg, memeriksa sendi-sendi tungkai, dan spine adalah memeriksa sendi-sendi tulang belakang. Dengan cara sederhana ini, sejawat saya harapkan dapat melakukan mendiagnosa penyakit rematik yang mungkin dianggap sejawat semuanya adalah penyakit rematik atau penyakit autoimun rheumatic disease sangat sulit. Sebenarnya mudah dengan pendekatan pemeriksaan dengan GALS system ini. Sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan apa sih penyakit rematik itu. Penyakit rematik adalah rematik sendiri berasal dari sendi dan jaringan sekitarnya. Sedangkan penyakit rematik yaitu penyakit yang berasal dari sendi dan jaringan sekitarnya. Penyakit ini bukan penyakit yang baru saja seperti COVID, tetapi penyakit ini sudah lama dan beribu-ribu tahun yang lalu telah diketahui. Yang pertama kali memperkenalkan tentang penyakit rematik yaitu Hippocrates pada abad 4 sebelum Masehi. Penyakit rematik itu tidak hanya menyerang sendi tetapi juga menyerang organ-organ yang lain. Oleh karena itu, kita harus mengenalnya dengan baik supaya kita dapat mendiagnosa. Kenapa penyakit rematik menjadi fokus point atau menjadi problem? Karena penyakit rematik masih sangat tidak dikenali oleh para klinisi baik di daerah-daerah yang jauh dari ahli reumatologi maupun yang dekat dengan center-center besar rumah sakit rujukan. Karena penyakit rematik ini bisa lokal hanya pada sendi saja atau berupa penyakit sistemik. Contohnya penyakit sistemik lupus erythematosus di mana dikenal sebagai penyakit 1000 wajah. Semua penyakit rematik membutuhkan perawatan yang lama dan bila tidak mendapatkan pengobatan dan diagnosa yang tepat akan menimbulkan kecacatan bahkan kematian. Dengan demikian saya harapkan saya dengan video-video yang saya bikin ini membantu sejawat-sejawat untuk lebih mengenal penyakit rematik dan minimal bisa mendiagnosa penyakit rematik. Kita tahu penyakit rematik itu kadang-kadang kalau kita tidak mengenal dengan baik seolah-olah menjadi tumpang tindih dengan yang lain. Misalnya psoriatik dengan SLE dengan ankylosing, rheumatoid arthritis dengan skleroderma atau rheumatoid arthritis dengan psoriatic arthritis, sehingga kita secara klinis harus bisa membedakan ini psoriasis arthritis atau ini rheumatoid arthritis atau ini SLE. Oleh karena itu butuh bagaimana cara pendekatan diagnosisnya. Masalah terbesar dari penyakit rematik ini yaitu
tidak hanya menyerang sendi, kadang gejala utamanya muncul bukan di sendi, mungkin di mata, di paru, di jantung, di gastrointestinal, dan insiden penyakit rematik ini di UGD sekitar 20% dari jumlah kasus-kasus yang datang ke UGD. Dan penyakit rematik ini membutuhkan masalah kronik, problem kesehatan baik masyarakat maupun pemerintah, dan menimbulkan kecacatan, penurunan kualitas hidup, dan biaya pengobatan yang sangat mahal. Oleh karena itu, para sejawat saya harapkan dapat mendiagnosa penyakit rematik dengan melakukan pemeriksaan klinik. Dari laporan-laporan studi dinyatakan bahwa semua klinisi mempunyai kemampuan yang rendah terhadap pemeriksaan reumatologi dan mempunyai banyak penyakit rematik yang terlambat diagnosisnya karena pemeriksaan muskuloskeletal tidak dikuasai oleh para klinisi. Oleh karena itu kita ajarkan pada video kali ini bagaimana pemeriksaan muskuloskeletal screening yang sederhana dan bermanfaat untuk melakukan diagnosis. Misalnya kita didatangi pasien dengan artritis. Kita harus mengeluarkan diagnosis. Apakah itu RA, apakah itu OA, apakah itu gout, atau spondyloartritis, connective tissue disease, atau septic arthritis. Masing-masing penyakit ini mempunyai gejala dan ciri khas masing-masing di mana kita seperti mengenali penyakit sistemik lainnya. Misalnya pada sirosis hepatis ditandai dengan adanya hepatitis virus, kemudian adanya fibrosis hati, ada gejala gangguan fungsi hati maupun tanda hipertensi portal. Demikian juga dalam mengenali artritis, kita misalnya bicara tentang rheumatoid arthritis, yaitu penyakit yang mengenai sinovial. Osteoartritis yaitu penyakit yang mengenai cartilage. Sedangkan gout adalah penyakit kristal monosodium urat yang dikenal dengan autoinflamasi. Spondyloartritis di mana artritis utamanya di daerah spine. Connective tissue disease ini SLE, scleroderma, polymyositis, dermatomyositis, dan septic arthritis. Klasifikasi artritis dibagi inflamatori, non-inflamatori, dan connective tissue disease. Dari waktunya bisa disebut akut atau kronik, dari jumlah sendi yang terserang bisa mono, oligo, dan poli atau spine. Bagaimana kita membedakan antara inflammatory arthritis dan non-inflammatory arthritis, artikuler dan periartikuler, akut, kronik, mono-oligo atau poliartritis. Ini adalah tata cara pendekatan diagnosis penderita artritis. Kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan inflammatory arthritis. Inflammatory arthritis biasanya disertai gejala nyeri atau kaku sendi lebih dari 1 jam, biasanya setelah istirahat lama dan tidak terkait dengan instabilitas, biasanya simetris. Pada pemeriksaan ditandai dengan nyeri tekan, inflamasi, dan kadang disertai dengan gejala ekstraartikuler.
Pada pemeriksaan laboratorium biasanya ditandai dengan laju endap darah yang meningkat, CRP yang meningkat, atau adanya anemi, adanya leukositosis, adanya leukopenia, atau adanya protein uri, dan sebagainya. Sedangkan non-inflamasi adalah penyakit osteoartritis, contoh yang paling jelas. Biasanya ditandai dengan kaku sendi kurang dari 1 jam, tidak adanya gejala sistemik, dan biasanya saat aktivitas nyeri itu makin memberat dan biasanya ditandai dengan adanya instabilitas daripada sendi dan tidak simetris. Pada pemeriksaan fisik kita tidak temui adanya nyeri sendi, tanda-tanda inflamasi, gejala pada organ lain juga kita tidak temukan, dan pemeriksaan laboratorium tidak akan kita temukan. Kemudian setelah kita membedakan inflamatori dan non-inflamatori, maka step selanjutnya adalah mengenali apakah artritis yang ditimbulkan atau nyeri sendi yang ditimbulkan sehingga pasien datang menemui kita adalah berasal dari artikuler atau periartikuler. Yang dimaksud artikuler yaitu jaringan-jaringan synovium, synovial fluid, kartilage, kapsul sendi. Sedangkan periartikuler, tendon, ligamen, bursa, otot, fasia, dan saraf. Tipe nyerinya antara artikuler dan periartikuler sangat berbeda. Pada artikuler biasanya diffuse dan nyeri pada tekanan atau pada pemeriksaan tenderness. Sedangkan pada periartikuler nyerinya biasanya vokal atau pasien bisa menunjukkan nyerinya dengan memperagakan gerakan pada kita. Sedangkan pada artikuler rasa nyeri itu timbul saat aktif maupun pasif pergerakan, sedangkan pada periartikuler hanya pada pergerakan yang aktif. Pembengkakan hanya terlihat pada artritis yang berasal dari artikuler, sedangkan periartikuler jarang menimbulkan pembengkakan sendi. Pendekatan lain yaitu apakah sendinya cuma satu sendi, apakah oligoartritis artinya 4 sendi, kemudian poliartritis lebih dari 5 sendi, atau dia bentuk aksial, di mana spine menjadi gejala utama dari penyakit tipe aksial. Menurut waktunya bisa dibedakan dengan akut, kronik. Kalau akut kurang dari 6 minggu, kalau kronik lebih dari 6 minggu. Biasanya akut, contoh akut gout yaitu serangan timbul setelah adanya suatu trigger. Kemudian berulang-ulang, akut gout flare, kemudian masuk intermittent, kemudian masuk chronic tophagous gout. Tetapi pada rheumatoid arthritis tidak pernah disebut akut inflammatory arthritis, tetapi chronic inflammatory arthritis yang polyarthritis symmetrical. Dari pendekatan diagnosis tersebut, kita sudah mempunyai gambaran kira-kira sendi yang mana yang terkena, patternnya bagaimana, sendi kecil, sendi besar, sendi spine, dengan melakukan pendekatan 4 tahapan tadi: inflamasi, non-inflamasi, artikuler, periartikuler, akut,
kronik, jumlah sendi, dan tipe sendinya. Untuk diagnosa penyakit rematik, kita harus tahu pattern sendi yang biasanya digambarkan oleh penyakit tersebut. Misalnya, osteoartritis biasanya dijumpai pada DIP dan PIP, di mana DIP disebut Heberden, dan PIP biasanya Burkhardt. Sedangkan RA itu hampir tidak mengenai sendi DIP ini. RA hampir tidak mengenai DIP, tetapi dominan mengenai PIP, MCP, pergelangan tangan. Sedangkan OA khas pada di daerah MCP1, BSTAM namanya. Kemudian pergelangan tangan bisa SPA, bisa RA, bisa gonokokal, bisa juvenile arthritis. Kalau artritis itu menuju satu jari, mengenai satu jari dari DIP, PIP, MCP, maka kita kenal dengan daktilitis, di mana penyakit ini khas pada psoriatic arthritis. Demikian juga yang berada di tungkai sama dengan ada yang di tangan, peta artritis yang terserang. Untuk osteoartritis biasanya pada osteoartritis primer, penyebabnya primer genetikal, biasanya pada jari-jari tangan yang menjadi tidak cantik karena sendi-sendinya membesar. Kemudian pada sendi lutut biasanya karena trauma atau obesitas. Bisa kita jumpai genu-varus atau genu-valgus. Dan osteoartritis seringkali mengenai hip, knee, bunion, MTP 1, kemudian DIP, PIP, BSTAM, dan jarang sekali yang mengenai vertebra. Nah, ini adalah tipe-tipe artritis. Kalau symmetrical artritis, ini kiri dan kanan sama, BSTAM-nya tidak kena. Kemudian poliartritis, ini poliartritis sendi-sendi kecil, maka ini kemungkinan besar adalah RA. Jadi, kalau kita mendapatkan pasien, lihat pola dari artritis dari pasien tersebut. Maka kita hanya tinggal mencocokkan saja, ini RA, apa ini suatu psoriasis. Kalau psoriasis tidak simetris, poliartritisnya biasanya kena juga spine. Kemudian ada rest, biasanya restnya juga tidak terlalu terlihat, biasanya hanya pada lipatan-lipatan sendi, lipatan-lipatan sendi. Sedangkan kalau kita lihat yang dominan adalah spine, maka kita bisa mendiagnosa pasien itu spondyloartritis. Permasalahannya pasien kalau tidak berat tidak akan datang ke dokter karena ini pasien dianggap keluhannya awal-awal rasa capek, rasa cepat lelah, dan kalau kita tidak teliti mengenali artritis di spine, maka ini menjadi lost case. Padahal ini angka kecatatannya sangat tinggi sekali. Sedangkan osteoartritis bisa primer, bisa sekunder. Distribusi sendi RA, tadi sudah saya sebutkan, pergelangan tangan, MCP, PIP, tidak mengenai DIP, simetris, sendi-sendi kecil, ya. Bila tidak diobati, maka akan menimbulkan kecacatan yang sangat khas, yaitu deviasi ulnar, deviasi septum, adanya leher angsa, dan ini semakin progresif menimbulkan kecacatan sendi yang permanen. Kita tidak bisa
memperbaiki sendi kalau sudah lanjut seperti ini. Kita hanya bisa menekan penyakit supaya tidak menjadi lanjut. Kemudian penyakit RA adalah penyakit sinovial. Kita harus meraba adanya sinovial yang menebal atau nyeri pada perabaan sinovial menebal, ada tanda radang. Kemudian kalau makin berlanjut akan timbul kecacatan. Karena rheumatoid arthritis merupakan high grade inflamasi, maka pada perabaan, pada pemeriksaan fisik, kalau kita raba satu demi satu sendi ini, kita akan meraba hangat, bengkak, ya, nyeri. Kemudian penyakit yang lanjutnya adalah osteoartritis. Ini saya ambil penyakit-penyakit yang banyak dijumpai di masyarakat, yaitu penyakit kartilit karena suatu terkait dengan mekanik atau degeneratif. Ditandai dengan hilangnya ketebalan kartilage karena antara sintesa dan anaboliknya tidak balance atau tidak seimbang, sehingga peredam beban pada sendi itu hilang, sehingga bila ada beban pada sendi maka diteruskan ke intraartikuler, di mana intraartikuler ini akan menimbulkan degradasi lebih lanjut daripada kartilet dan menimbulkan rasa nyeri. Kenapa pada OA nyerinya saat melakukan aktivitas? Pada umumnya pada wanita dan low grade inflamasi. Low grade inflamasi artinya kita tidak meraba atau melihat tanda-tanda inflamasi. Penyakit yang lain yang kita sering jumpai yaitu spondyloartritis. Spondyloartritis ini bisa muncul gejala pertamanya atau gejala utamanya merupakan manifestasi bukan di sendi tetapi pada organ-organ yang lain, misalnya pada mata, keratitis, konjungtivitis, uveitis, atau ada bercak psoriasis, atau sering diare, berak darah, sulit BAB yang terkait dengan IBD, maka merupakan penyakit spondyloartritis. Spondyloartritis itu ditandai dengan penyakit tendon yang sering terserang adalah tendon Achilles. Bila kita lakukan pemeriksaan, mungkin kita dapatkan varus dari ankle varus, dan pada spinal karena ligamen itu banyak di daerah spinal, maka terjadi perlekatan antara vertebra satu dengan yang lain sehingga kehilangan mobilitas daripada spinal. Nah, manifestasi ekstraartikuler sering menyertai penyakit ini. Bisa berupa kolitis, bisa berupa GERD, reflux syndrome, kemudian interstitial lung disease, atau AV block, atau kelainan pada miokard, dan penyakit ini low grade inflamasi. Apa artinya low grade inflamasi? Kita tidak akan menjumpai artritis kalau tidak ada flare up, tanda-tanda artritis. Kalau tidak flare up, dan pada pemeriksaan laboratorium biasanya LED CRP-nya dalam batas normal, sehingga kita bingung kalau kita tidak tahu bahwa ini manifest dominannya adalah low grade inflamasi. Pada gout yaitu ditandai pada sendi podagra, yaitu sendi metatarsal pada jari kaki
di mana setelah adanya cetusan makanan atau kelelahan timbul artritis pada MTP1 ini yang kita sebut dengan podagra. Karena penyakit gout itu kronis, maka ditandai dengan timbunan asam urat di kulit yang kita kenal dengan tofus. Dan penyakit ini hanya dijumpai pada pria karena kita tahu estrogen merupakan urikosurik. Biasanya kita bisa jumpai monoartritis pada awal penyakit, kemudian menjadi poliartritis dan tidak simetris. Penyakit ini dikenal dengan high grade inflamasi, baik ditandai inflamasi pada klinis dan inflamasi pada laboratoris. Sedangkan penyakit jaringan ikat biasanya kita jumpai pada wanita muda di mana produksi hormonalnya masih bagus, bisa dijumpai rash atau pigmentasi atau vaskulitis, atau kita jumpai gangguan organ, multi organ, atau fibrosis di kulit yang disebut skleroderma, atau dermatomiositis atau polimiositis yang ditandai dengan kelemahan tungkai bawah yang berjalan ke atas. Demikian untuk video kali ini, nanti akan saya lanjutkan dengan pemeriksaan GAL pada sesi berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.